Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalan, nama saya Nindita Pathadulasari dengan NIM 3411221166. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komputer. Yang pertama itu ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut dengan otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Prosesor biasanya terletak di motherboard dan diletakkan pada soket yang telah disediakan. Prosesor sebuah komputer ternyata bisa diganti dengan jenis lain, namun prosesor penggantinya harus sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Jika tidak sesuai, prosesor tidak akan terhubung dengan komputer, bahkan tidak bisa terpasang di soket motherboard. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin tinggi dan cepat pula kinerja suatu komputer tersebut. Tapi tetap saja, kecepatan tersebut dipengaruhi oleh jenis dan kapasitas dari prosesor itu sendiri. Di sini ada macam-macam dari prosesor komputer. Yang pertama, prosesor Intel, kedua prosesor AMD, ketiga prosesor Apple, keempat prosesor VIA, kelima prosesor IBM, keenam prosesor IDT, dan ketujuh prosesor transmitter. Prosesor Intel sendiri dilahirkan oleh perusahaan Intel Corporation yang merupakan sebuah perusahaan multinasional bermarkas di Amerika Serikat dan sudah berdiri sejak tahun 1968. AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang bertempat di Amerika Serikat di Sunnyvale, California. Apple Inc. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi multinasional dengan pusat kantornya berlokasi di Silicon Valley, Cupertino, California. Adapun SIG merupakan salah satu perusahaan pengembang mikroprosesor yang berdiri pada tahun 1988 dan berhasil didirikan di Ricardo, Texas. Selanjutnya ada International Business Machine Corporation atau IBM, merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan lebih tepatnya berkantor di pusat di Armond, Town of North Castle, New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak pada bidang elektronik yang berproduksi serta menjual berbagai produk perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada pada komputer. IDT atau Integrated Device Technology merupakan perusahaan yang memiliki ruang lebih kecil yang menghasilkan CPU dengan harga murah. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tahun 1980 dan memiliki kantor di San Jose, California, Amerika Serikat. Transmeta merupakan salah satu perusahaan yang serta berkiprah pada bidang semikonduktor mikroprosesor dan pusat pengembangannya dan produksinya terletak di California, Amerika Serikat. Selanjutnya ada PGA. PGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya PGA berbentuk kabel port dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke video. Kabel VGA ini memiliki konektor 15 pin yang terdiri dari 5 pin di atas, 5 di tengah dan 5 paling bawah, dan kemudian akan dipasangkan pada port VGA pada desktop. VGA juga dapat diartikan sebagai komponen yang tugasnya menghasilkan visual dari komputer dan perangkat keras yang memberikan perintah kepada komputer untuk menampilkan output visual yang dapat kita lihat. VGA pertama kali dipasarkan pada tahun 1987 oleh International Business Machine Corporation yang disingkat menjadi IBM. Kemudian ada jenis memori VGA. Yang pertama itu ada DRAM atau Dynamic RAM. Kartu VGA yang menggunakan memori DRAM adalah berkecepatan 80 ns atau 70. Ada juga MD-DRAM atau Multi Dynamic RAM yang menggunakan DRAM berlapis. DRAM digunakan pada banyak kartu grafik seperti 8, 16, atau 32 bit. Penggunaan RAM ditujukan untuk komputer tingkat entry level yang tidak memerlukan kecepatan tinggi dan warna yang banyak. Selanjutnya ada EDODRAM. Kartu VGA yang bermemorikan EDODRAM adalah berkecepatan 60 ns sampai 35. EDORAM banyak ditemui pada kartu grafik 60 bit. Selanjutnya ada VRAM atau video RAM.
Kartu PGA yang mengintegrasikan memori VRAM adalah berkecepatan 20-10 ns. VRAM lebih mahal dibandingkan DRAM karena VRAM lebih cepat dari DRAM. Penggunaan VRAM pada kartu PGA ditujukan untuk komputer kelas atas. VRAM biasa dipasang pada PGA yang dikonsentrasikan untuk desain grafis. Selanjutnya ada rambus. Kartu PGA dengan menggunakan memori rambus jumlahnya masih sedikit. Rambus adalah memori yang digunakan pada mesin-mesin game seperti Nintendo dan Sega. Dan yang terakhir ada SKRAM atau Synchronous Graphic RAM. Kartu PGA yang memakai memori SKRAM adalah kecepatan kurang dari 10 ns. SKRAM pada kartu PGA juga berdasarkan pada teknologi SDRAM pada memori utama komputer. SDRAM banyak digunakan pada kartu grafik kelas tinggi yang mempunyai kemampuan 3D akselerator. Selanjutnya ada storage. Ruang penyimpanan atau storage adalah tempat menyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam mengoperasikannya. Dengan adanya storage, kita dapat menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Contoh storage yang umum digunakan di banyak perusahaan seperti hard disk, flash disk, dan masih banyak lagi. Melalui perangkat tersebut, kita dapat menyimpan data atau file dalam bentuk dokumen, digital, foto, video, dan sebagainya. Di sini ada contoh perangkat penyimpanan, yaitu ada primary storage, adalah ruang penyimpanan utama yang disebut juga sebagai internal storage. Ruang penyimpanan jenis ini adalah bagian dari CPU yang menyimpan instruksi program, data input, serta hasil pengoperasian komputer lainnya. Primary storage umumnya memiliki ukuran yang kecil. Yang kedua ada secondary storage. Contoh ruang penyimpanan selanjutnya yaitu secondary storage. Ruang penyimpanan sekunder ini terletak di bagian luar perangkat komputer dan umumnya digunakan untuk menyimpan program maupun data permanen dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini saya akan membicara tentang perbedaan prosesor dengan PGA dan juga storage. Yang pertama itu prosesor. Ada AMD Ryzen 9 3900X. Mempunyai spesifikasi yaitu CPU speed 23,24% lebih cepat, kecepatan RAM 267 MHz lebih tinggi, CPU 340 lebih banyak, ukuran semikonduktor 7 nm lebih kecil, CHD 3,5 MB lebih besar, hasil plasma lebih tinggi, CHD 3 lebih besar, TDP 20W lebih rendah. Yang kedua ada Intel Core i9 10900K. Memiliki spesifikasi yaitu suhu pengoperasian maksimum 5 derajat lebih tinggi, turbo clock speed lebih tinggi, memiliki kartu grafis yang disematkan, hasil plasma lebih tinggi, hasil gauge lebih tinggi, dan mempunyai NX bit. Selanjutnya ada VGA. Pertama ada Asus TUF Gaming RTX 3080. Mempunyai spesifikasi yaitu NVIDIA Advanced Streaming Multiprocessor sebagai elemen pembangun untuk GPU paling cepat dan paling efisien di dunia. ASM terbaru menghadirkan 2 kali throughput dan efisien daya yang lebih baik. Ditambah RT dan shading memberikan kinerja pelacakan cahaya dengan level yang sepenuhnya baru. Selanjutnya tensor Cores generasi ketiga, 2 kali throughput dengan ketersebaran struktural dan algoritma canggih seperti DLSS. Sekarang dengan dukungan untuk resolusi hingga 8K, core ini menghadirkan peningkatan besar dalam performa game dan kemampuan alat terbaru. Desain kipas teknologi aksial telah disesuaikan dengan arah kipas pusat yang terbalik untuk mengurangi turbulensi. Bantalan peluru ganda pada kipas dapat bertahan hingga 2 kali lipat ketahanan desain slip bearing. Kapasitor kelas militer dan komponen tutup lainnya meningkatkan ketahanan dan performa. CPU Tweak 2 memberikan tweaking performa, kontrol panas, dan pemantauan sistem yang mudah. Selanjutnya ada storage. Yang pertama ada hard disk.
Kecepatan hard disk pada dasarnya merupakan ukuran kecepatan flash hard disk untuk melakukan suatu putaran dalam 1 menit sehingga dinyatakan dengan rotation per minute atau RPM. Saat ini kecepatan hard disk memiliki 5.400 RPM dan 7.200 RPM. Form factor merupakan ukuran fisik sebuah hard disk yang dilambangkan dengan garis dengan platter yang digunakan. Pada saat ini, dikenal dua macam form factor hard disk, yaitu ukuran 3,5 inch external hard disk dan 2,5 inch internal hard disk, memiliki kapasitas sebesar 80 GB, 160, 250, 320, 500 GB, 1 TB, atau 1000 GB, 2 TB, hingga 4 TB. Selanjutnya ada SSHD, menghadirkan performa terbaik untuk booting dan memiliki kinerja yang sangat tinggi untuk baca ataupun tulis guna mendukung komputasi yang memerlukan kemampuan multifungsi lebih baik. Perusahaan ternama Seagate telah mengeluarkan SSHD per laptop dan desktop dengan kapasitas 500 GB, 1 TB, dan 2 TB. Kemudian ada SSD dan HDD. SSD proses booting hanya akan memakan waktu kurang dari 1 menit, bahkan bisa dalam beberapa detik. Sedangkan HDD akan memakan waktu lebih lama dalam proses booting hingga memulai aplikasi. SSD menggunakan flash-based memory dalam memproses data. HDD memproses data dengan menggunakan piringan cakram. Sekian dari saya penjelasan tentang teknologi komputer. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.